Guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Supriyani, mengaku tak dendam dengan orang tua muridnya meski telah diseret ke pengadilan. Guru Supriyani hanya berharap keluarganya dan keluarga muridnya bisa hidup rukun setelah kasus selesai. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D, 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap keluarga Aibda WH, meskipun sudah diseret ke persidangan karena dituduh memukuli anaknya. Supriyani berharap hubungan antara keluarganya dan keluarga Aibda WH dapat kembali rukun setelah kasus ini selesai di persidangan. Kalau saya tidak ada dendam, dan saya harapkan untuk kedepannya tidak ada dendam di antara keluarga saya dengan keluarga Pak Bowo, Aibda WH, ungkap Supriyani saat ditemui pada Rabu, tanggal 21 November tahun 2024. Ia berharap agar hubungan kekeluargaan mereka dapat terjalin kembali seperti sebelumnya. Pernyataan Supriyani disampaikan setelah serangkaian pembuktian kasus di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan. Sejauh persidangan berlangsung, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Supriyani telah memukuli anak Aibda WH yang berinisial D. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Konsel bahkan menuntut Supriyani dengan dakwaan lepas dari tuntutan. Supriyani dan keluarga Aibda WH merupakan warga Kecamatan Baito, dengan jarak tempat tinggal mereka hanya sekitar 1 kilometer. Supriyani tinggal di Desa Wonua Raya, sedangkan keluarga Aibda WH berada di Desa Wonu. Saat ini, Supriyani menunggu vonis hakim atas tuduhan memukuli anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. PN Andulo mengagendakan pembacaan putusan majelis hakim pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, bertepatan dengan hari ulang tahun HUT Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Meskipun tidak ada persiapan khusus menjelang sidang putusan, Supriyani berharap majelis hakim memberikan putusan yang adil dan vonis bebas tanpa syarat. Intinya saya berdoa, mudah-mudahan hasilnya memuaskan, tutup Supriyani. Desakan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memecat ex-Kapolsek Baito imbas uang damai 2 juta rupiah atas kasus guru honorer Supriyani terus menguat. Terlebih, Propam Polda Sultra mengaku telah menemukan bukti permintaan uang sebesar 2 juta rupiah kepada Supriyani yang dilakukan ex-Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda WH yang berinisial D, 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Kasus yang melibatkan guru Supriyani telah menarik perhatian publik setelah terjadinya pencopotan Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, dan Kanit Reskrim, Aibda Amiruddin. Pindah tugasnya kedua oknum ini ke Polres Konawe Selatan menjadi sorotan, terutama oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana,
yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoholo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Rentetan sidang telah dijalani Guru Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoholo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan pemukulan terhadap siswa yang terjadi pada 24 April 2024 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Supriyani mengajukan pleide atau pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. JPU menolak pleide dan menganggap Supriyani melakukan pemukulan ke siswa. Menurut JPU, pleide yang diajukan tidak serta-merta menghapuskan atau meniadakan perbuatan terdakwa. Meski pleide ditolak, Supriyani dituntut bebas lantaran aksi pemukulan sebagai bagian dari pendidikan. Sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan atau vonis hakim terhadap Supriyani digelar pada Senin, 25 November 2024. Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, membacakan agenda sidang selanjutnya saat menutup sidang pleide pada Kamis, 14 November 2024. Diketahui, tanggal 25 November 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional. Para murid Supriyani yang ditemui di Desa Wonwaraya, Kecamatan Baito merasa kaget dengan kasus pemukulan yang menjerat gurunya. Menurut mereka, Supriyani tak pernah melakukan pemukulan selama mengajar. Para murid meminta Supriyani dibebaskan dan bisa kembali mengajar. Salah satu murid bernama Fidela mengaku tak pernah diberi hukuman fisik oleh Supriyani meski tak mengerjakan tugas. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo, berharap majelis hakim memvonis Supriyani bebas. Sementara itu, Supriyani mengaku tidak melakukan pemukulan dan berharap divonis bebas.